Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan teknologi, produksi sandang, dan pangan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu fungsi dari sandang atau pakaian seiring perkembangan kehidupan manusia? Saya Bu. Ya, Mbak Lilis, monggo. Dulu, pakaian dikenakan untuk melindungi dari panas dan dingin. Tetapi sekarang, selain untuk melindungi dari panas dan dingin, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Ya, tepat sekali Mbak Lilis. Jawabannya sangat tepat dan benar. Seiring perkembangan zaman ini, nah jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya masing-masing. Nah, dari pakaian itu juga melihat jabatan dan kedudukan seseorang. Contohnya mungkin PNS, itu ada seragamnya. Nah, baik Ibu akan melanjutkan materinya tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya Ibu akan melakukan share screen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Apakah sudah terlihat? Masih belum Bu. Sudah Bu. Oke. Baik, sekarang akan Ibu lanjutkan yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Apa sih teknologi komunikasi itu? Nah, komunikasi pada mulanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, dan kemauannya kepada orang lain. Nah, upaya ini dilakukan agar manusia bisa saling berhubungan satu sama lain dan jarak dengan jarak yang jauh. Nah, alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu dan masa kini tentu saja berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh alat komunikasi zaman dahulu yang masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama yaitu kentungan, beduk, dan surat. Nah, kentungan ini sampai sekarang masih digunakan sebagai alat komunikasi di desa-desa. Nah, kentungan ini juga ada di setiap pos ronda yang biasanya digunakan bapak-bapak yang menjaga pos ronda di saat malam hari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kentungan ini terbuat dari apa dan bagaimana sih cara membunyikannya? Saya Bu. Ya, Mbak Lilis. Kentungan terbuat dari bambu atau kayu. Nah, cara dibunyikannya yaitu dengan cara dipukul dengan kode-kode tertentu. Ya, benar sekali Mbak Lilis. Nah, untuk yang kedua ini adalah beduk. Beduk biasanya digunakan saat adanya adzan atau peringatan waktu sholat. Nah, biasanya ada di masjid-masjid, di depan masjid. Jadi sebelum melakukan sholat dan ini sudah waktunya sholat, nah beduk akan dibunyikan. Untuk yang ketiga, ini adalah surat yang ditulis di daun lontar. Nah, zaman dahulu surat ditulis di daun lontar, kemudian dimasukkan ke bambu dan bambu kecil tersebut akan dikirim. Nah, jadi suratnya itu dimasukkan di dalam bambu, surat tersebut dikirim oleh seseorang kepada orang yang akan dituju dengan berjalan kaki ataupun bisa dengan menaiki kuda.
Untuk saat ini surat ditulis di atas kertas ya. Nah, surat dikirim melalui kantor pos dan dikasih perangko. Jadi mempermudah. Petugas pos akan mengantarkan surat tersebut ke alamat yang telah ditulis di atas amplop surat. Nah, Ibu mau bertanya, apa saja alat komunikasi modern yang kalian temui atau kalian temukan di hari-hari kalian? Saya mau menjawab, Bu. Alat komunikasi modern yang ada sekarang antara lain yaitu telepon, telegram, radio, televisi, dan internet. Ya, benar sekali Mbak Lilis. Nah, bisa kalian lihat ya alat komunikasi modern yang biasanya kita temui. Yang pertama ada telepon, itu yang kedua ada radio, yang ketiga ada televisi, yang keempat ada laptop, yang kelima ada handphone yang biasa kita gunakan setiap harinya, dan yang keenam ada komputer, dan yang ketujuh ada internet. Nah, bisa kalian lihat ya, ini beberapa contoh alat komunikasi modern yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat komunikasi pada masa kini telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Titik saat zaman dahulu alat komunikasinya masih sederhana, dan pada saat ini alat komunikasi yang digunakan sudah modern dan lebih canggih. Dahulu kita menemui banyak kesulitan dalam berkomunikasi antar sesama, khususnya untuk komunikasi yang jarak jauh atau sanak saudara kita yang berada entah di luar pulau atau di luar kota. Nah, akan tetapi untuk saat ini, dengan penemuan yang baru, kita bisa mengatasi berbagai kesulitan tersebut. Dalam komunikasi jarak jauh, kita bisa melakukan telepon atau video call, atau bisa mengirim SMS atau WhatsApp atau Telegram. Nah, apalagi zaman sekarang juga anak-anak muda juga sudah menguasai teknologi. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan anak-anak terkait materi yang kita pelajari hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Menurut saya, keterampilan menjelaskan dari Mbak Usna sudah sangat bagus. Penjelasannya mudah dipahami, sangat runtut dan jelas. PPT-nya juga disertai dengan gambar-gambar yang membuat siswa lebih senang dalam belajar. Intonasinya juga sangat bagus. Itu saja Mbak Usna. Oke, terima kasih Mbak Lilis. Sama-sama.